Siap ya? Ayo kita bangkit berdiri, tapi sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini Tuhan. Kita boleh memuji Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan pimpin dan berkati Tuhan ibadah di pagi hari ini Tuhan. Dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yuk kita bangkit berdiri, kita akan nyanyikan pujian Kudaki-daki. Sekarang kita mau duduk, kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Duduk yang tenang, duduk yang manis. Kita mau muji Tuhan, kita mau panggil Tuhan Yesus hadir dalam hati kita. Kita mau muji Tuhan, Yesus ku panggil. Yesus
selamat berhari Minggu. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Saya berharap semua adik-adik tetap semangat dan setia memuji nama Tuhan. Hati yang gembira adalah obat. Senyum selalu, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Tetaplah tersenyum karena itu adalah keinginan Tuhan Yesus dalam hidup kita untuk bisa menjadi berkat. Hati yang gembira kita akan memancarkan wajah yang ceria, wajah yang luar biasa sebagai anak Tuhan yang bisa memberkati banyak orang. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, kali ini kakak akan menjelaskan tema tentang Tuhan yang mengambil kekhawatiranku. Tentang kekhawatiran. Kekhawatiran itu apa ya, adik-adik? Ternyata adik-adik, kekhawatiran itu kadang memenuhi kehidupan anak-anak Tuhan yang masih kecil, yang sudah dewasa, dan yang tua sekalipun. Ternyata kekhawatiran itu kadang muncul di dalam pemikiran kita sebagai anak-anak yang dikasihi Tuhan. Apa itu kekhawatiran adik-adik? Kekhawatiran adalah ketakutan dan kecemasan. Sekali lagi, kekhawatiran adalah ketakutan dan kecemasan yang berlebih-lebihan kepada peristiwa yang belum terjadi. Karena apa? Karena kita tidak tahu bagaimana cara menghadapinya. Dan kekhawatiran kita ini dan ketakutan kita ini adik-adik ternyata bisa membuat kita menjadi depresi, gelisah, penderitaan, dan juga tubuh kita bisa sakit loh adik-adik kalau misalkan timbul di dalam pikiran dan hati kita kekhawatiran. Bisa marah, tidak jelas, segala macam. Dan juga bisa terganggu tidurnya kalau malam, cemas, tidak tahu bagaimana harus berbuat apa. Contoh misalnya, kalau adik-adik melihat peristiwa yang terjadi saat ini tentang corona, di mana-mana orang khawatir, di mana-mana orang takut dan gelisah. Bagaimana menghadapi yang namanya corona bisa membunuh banyak orang saat ini. Dan itulah yang sedang adik-adik hadapi dan kita hadapi pada saat ini. Dan Tuhan Yesus berkata, kamu jangan khawatir. Kekhawatiran kita harus kita buang. Kenapa adik-adik kita harus buang? Karena itu bisa mengganggu iman percaya kita kepada Tuhan, sehingga kita tidak percaya kepada Tuhan. Karena apa? Karena kekhawatiran kita yang berlebihan. Jadi saran kakak kepada adik-adik semua, jangan khawatir karena Tuhan Yesus beserta adik-adik dan saya. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, rasa khawatir tidak akan bisa mengubah apapun. Justru itu akan mengganggu kita dan membuat kita terjaga di malam hari. Tidak jarang kekhawatiran justru membawa sakit penyakit. Kalau kekhawatiran tidak membawa sedikit pun hal positif dalam hidup kita, kenapa kita harus khawatir? Kalau kekhawatiran tidak membawa apapun yang baik bagi kita, buat apa jadi khawatir adik-adik ya? Kita khawatir karena kita tidak sepenuhnya mengenal siapa Tuhan Yesus yang baik dan betapa Ia mengasihi kita. Kita khawatir karena kita mau mengontrol sepenuhnya hidup kita, tapi tidak bisa. Saat kita benar-benar percaya bahwa Tuhan Yesus menjaga kita, kekhawatiran kita itu akan sirna dan kita akan tetap tersenyum kepada Tuhan Yesus. Ya adik-adik, amin. Kali ini kakak akan membuat suatu peragaan. Ini ada kontainer berisi air. Ini bisa dilihat adik-adik semuanya. Kemudian ini ada batu. Ini ada batu, bisa lihat. Nah, ini ada batu. Dan kemudian juga ini nanti teman kalian Mili, saya kasih namanya adalah Mili, yang sedang menghadapi masa-masa pandemik ini. Dia tersenyum tetapi karena dia menghadapi yang namanya kekhawatiran.
dia menghadapi masalah besar dalam hidupnya. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan menceritakan tentang apa yang dialami oleh teman kalian Milly ini. Milly adalah seorang anak yang tertekan dengan rasa khawatirnya seperti busa yang saya letakkan di dalam kontainer yang berisi air ini. Nih teman kalian Milly yang kehidupannya seperti berada di dalam kontainer air. Kakak akan mau letakkan dia di dalam air ini. Coba perhatikan. Ya, 1, 2, 3. Nih, Milly ternyata terombang-ambing di atas air. Dan ketika dia khawatir, dia mendapat masalah dalam kehidupannya. Umpamakan batu ini adalah kekhawatiran dan ketakutan Milly yang sedang dihadapinya. Milly tahu tentang virus corona yang menjadi penyebab pandemi ini. Milly dengar orang bisa cepat tertular apabila sering berkerumun. Ayah Milly bekerja di gedung yang ada banyak orang di dalamnya. Milly sangat khawatir kalau ayahnya nanti jatuh sakit. Dan kemudian kalau Milly khawatir, perutnya menjadi sangat sakit sekali. Itu karena dia stres. Milly sangat suka menggigit jarinya atau menggigit kukunya pada saat dia kesakitan. Dan pada malam hari ternyata Milly ini susah tidur, adik-adik. Karena dia kepikiran dan depresi, susah tidur, khawatir dan takut. Milly juga tidak bisa bermain bersama-sama dengan teman-temannya di sekolah. Karena tidak boleh tatap muka, tidak boleh bersalaman dengan teman-temannya dan tidak boleh datang ke sekolah belajar. Karena penyakit corona tertular dari teman-temannya. Itulah yang ditakutkan oleh si Milly ini. Tetapi kali ini kakak akan menunjukkan sesuatu kepada adik-adik semuanya. Ini adalah batu kekhawatiran kita semua dan Milly sedang ada di dalam masalah ini. Saya letakkan batu ini, adik-adik coba perhatikan. Maka kekhawatiran Milly menimpa dia dan membuat dia tenggelam di dalam air. Apa yang terjadi dengan Milly, adik-adik? Lihat coba. Ini kakak akan dekatkan. Milly ternyata tenggelam di dalam ketakutannya. Permasalahan yang dihadapinya. Ini cuma masalah satu, belum lagi masalah yang kedua. Nih ketakutannya yang kedua lagi menimpa dia, nggak bisa keluar dari kekhawatirannya. Kemudian ada batu besar lagi yang masuk. Nih, wow, ternyata berat banget kekhawatiran itu ya. Bisa menenggelamkan orang yang khawatir. Dan kemudian adik-adik semuanya, Milly juga ternyata dengar hal-hal seperti ini dari teman-temannya yang membuat Milly lebih khawatir lagi. Yang pertama, kamu harus banyak makan bawang putih untuk melawan virus, jadi ketakutan. Padahal dia nggak suka makan bawang putih. Kemudian ada kata temannya lagi berkata seperti ini, kamu bisa tertular loh virus dari bermain teman-teman bermainmu. Oh, jadi Milly takut bertemu dengan teman-temannya di sekolah, teman-temannya yang lain. Dan terakhir adalah kamu harus memakai masker dan sarung tangan setiap hari. Itu membuat Milly frustasi. Dia nggak biasa pakai namanya masker dan juga sarung tangan setiap hari. Kemudian Milly dengar beberapa berita benar dan beberapa berita tidak benar mengenai virus corona di mana-mana. Dan semua yang ia dengar membuatnya khawatir sama seperti busa di dalam air ini. Nah, apa yang dilakukan oleh Milly, adik-adik? Supaya dia bisa membuang tekanan dan kekhawatiran dan ketakutan di dalam dirinya.
Mari kita simak adik-adik. Yang pertama Mili lakukan adalah, ini tadi, lihat ini Mili paling di bawah sekali, di bawah batu. Yang pertama yang dilakukan Mili supaya dia keluar dari rasa kekhawatirannya adalah Mili memberitahukan kekhawatirannya kepada ibunya. Ibu Mili pun memberikan pelukan yang hangat kepada Mili. Ya, ternyata batu itu, masalah kekhawatirannya itu terangkat satu. Nah, nih ternyata kekhawatirannya ini terbuang karena dia sudah cerita kepada mamanya. Jadi tinggal berapa batu lagi? Batunya tinggal 2 di dalam. Kemudian Mili memberitahukan ibunya bahwa ia takut ayahnya terkena sakit karena di tempat kerjanya ada banyak sekali orang. Ibu Mili memberitahukan bahwa tempat kerja ayahnya sudah memberlakukan protokol kesehatan yang akan membantu semua karyawannya untuk tetap sehat. Dan itu membuat pikirannya Mili sudah lega satu-satu. Dan kemudian Ibu Mili juga pintar. Ibu Mili berkata bahwa dia tidak selalu harus berada di dalam rumah atau terus-menerus memakai masker dan sarung tangan, dan bermain di tempat umum bukan berarti pasti akan jatuh sakit. Mili merasa jauh lebih baik. Pada akhirnya Ibu Mili berdoa bersama dan meminta Tuhan untuk membantu Mili menghadapi ketakutannya. Dan ternyata ketika ibunya Mili mengajak Mili berdoa, menyerahkan semua ketakutannya kepada Tuhan, maka lega pemikiran daripada Mili. Batunya tadi terangkat 1 lagi. Dan kemudian batunya tinggal 1. Bagaimana lagi supaya betul-betul Mili bebas dari rasa takut? Wah, lihat apa yang terjadi. Ternyata ketika Mili betul-betul pasrah kepada Tuhan, batu yang ketiga juga terangkat. Adik-adik, kekhawatirannya dia buang, semuanya diserahkan kepada Tuhan Yesus. Maka batu ini terangkat. Dan lihatlah adik-adik, wah, apa yang terjadi? Nih, Mili sudah terangkat hidungnya di atas air. Dan Mili bisa tersenyum kembali. Dia bisa tersenyum kembali karena kekhawatiran dan ketakutannya yang dirasakannya selama ini ternyata itu bisa dilepaskan ketika dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus. Amin adik-adik semuanya. Amin. Firman Tuhan yang hebat bagi kita hari ini. Contoh teman kalian Mili, apapun yang adik-adik hadapi belakangan ini, kekhawatiran dan ketakutan, serahkanlah kepada Tuhan, cerita kepada orang tua, bawa di dalam doa, biar Tuhan melepaskan kekhawatiran adik-adik semuanya. Dan saya berharap adik-adik semuanya mengambil langkah-langkah yang baik ketika merasa bahwa dalam keadaan khawatir dan takut. Yang pertama adalah mengenali kekhawatiran yang muncul di dalam diri adik-adik. Kemudian sebutkan apa yang membuat adik-adik khawatir selama ini. Kemudian ketika sudah tahu kekhawatirannya apa, misalnya kekhawatirannya takut keluar rumah, takut gelap, maka sebutkanlah ketakutan adik-adik. Baru pikirkan hal yang positif. Misalnya gini, saya tidak akan takut di dalam kegelapan karena aku percaya Tuhan Yesus bersama saya. Nah, itu pikirkan hal-hal yang positif. Dan yang terakhir adalah serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus menyertai adik-adik dan saya. Jangan pernah jemu-jemu untuk dekat dengan Tuhan, karena Tuhan yang akan membebaskan kita dari segala kekhawatiran dan ketakutan kita, termasuk penyakit corona. Adik-adik harus rajin berdoa supaya kita dilindungi Tuhan dari segala
penyakit apapun. Karena Tuhan Yesus itu menjadi penolong bagi adik-adik dan saya dan bagi kita semua. Jadi adik-adik berdoa buat keluarga, orang tua, ayah, om, tante, dimanapun mereka berada, adik-adik boleh berdoa buat mereka. Demikian firman Tuhan adik-adik. Dari cerita Mili ini, tetaplah tersenyum seperti Mili yang senantiasa memiliki hati yang gembira dan sukacita, tidak memiliki tekanan dalam hidupnya. Adik-adik bisa dibaca di rumah. Di dalam Filipi pasal 4 ayat 6 sampai dengan 7. Kakak akan bacakan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Jangan khawatir adik-adik semuanya, tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Kita akan berdoa buat adik-adik semuanya. Mari kita berdoa, satukan hati kita. Apapun yang menjadi kekhawatiran adik-adik, kita bawa di hadapan Tuhan Yesus ya. Terima kasih Bapa, kami mau letakkan semua kekhawatiran kami, ketakutan kami. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus mengasihi kami. Berkati kami Tuhan lewat firman-Mu. Berikan kami roh yang takut akan Engkau, roh yang kuat, roh yang sanggup melihat kemuliaan Tuhan. Berkati kami Tuhan, berkati orang tua kami, berkati orang-orang yang kami cintai dan orang yang kami kasihi. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam muda semuanya, bertemu lagi bersama kalian. Tadi kita sudah mendengar firman Tuhan bersama dan bagaimana kita menjadi pelaku firman Tuhan dan tetap mengasihi sesama dan terus bertumbuh dalam kerohanian. Jadi sekarang kita akan memulai aktivitas kita. Kemarin dia sudah membagikan kertas seperti ini, dan yang perlu kita butuhkan lagi, kita akan butuhkan gunting, pensil warna, dan lem. Nah, terlebih dahulu adik-adik, kita akan gunting yang ada garis ini, yang ada gambar guntingnya. Kita akan warnai ini. Terserah adik-adik warna apa. Artinya seperti ini. Dan sekarang kita akan gunting tadi ini sesuai dengan polanya. Sudah jadi seperti ini. Jadi kita akan lipat ini sesuai garis ini ya. Kita akan lipat. Nah, sudah jadi seperti ini. Baru kita akan warnai ini. Terserah ada deh warnanya apa. Seperti ini. Ini kita nggak usah warna ini, cuma ini doang. Nah, tadi kita udah warnai ini. Dan sekarang kita akan kasih pintunya yang ada ini ya. Di ini tadi kita akan kasih, dan terlebih dahulu kita akan lem ini biar bisa menempel. Tapi sejajar ya, kita akan tempelkan di sini ya, di sini. Seperti ini pintunya, bisa dibuka. Ini sudah paham adik-adik? Ini nah sudah. Kalau kita tutup, buka. Demikianlah aktivitas kita. Semoga adik-adik bisa buatnya, dan jangan lupa nanti untuk difoto. Tuhan Yesus memberkati.
Tuliskan jawaban di kolom komentar atau kirim ke WA ya. Setiap jawaban yang benar akan mendapatkan reward. Nanti bisa ditukar hadiah loh. Jadi jangan lupa untuk tuliskan di komentar ya. Terima kasih.